Hihi. Pose nih. Yes, pose. Pose 1 2. Ah, iya, joget dulu, sister. Hah? Rame, ya rame-rame pada ngantuk. Apanya? Enggak, polelulnya. Udah mulai bosan kayaknya sama lu. Kamu sendirian, teman kamu belum datang ya? Ya. Jangan terlalu banyak ngomong, sakit leher. Iya nih. Niki fashionnya hari ini. Fashionnya hari ini. Apa tuh? Sila kelima, Cong. Jamu Katulistiwa. Loh, dasi lu mana kok nggak keluar? Itu dasi-dasi wir-wirnya mana? Oh, diikat ya? Oh, ya maaf gak kelihatan, Cong. Jangan marah-marah dulu, Cong. Kaniki mungkin persiapan sidang hari ini. Apa, Kaniki? Datang di sono lagi depan, mau gue panggilin sini? Ya udah. Persidangan hari ini mungkin gimana persiapannya Kaniki? Persidangan. Kencengan kalau ngomong. Coy. Emang ya Cepat sembuh ya Kaniki. Semangat. Kalau butuh apa-apa teriak. Oh, dengan cepol konden ini itu. Kok cepolnya konsepnya adalah bukan. Cepolnya apa? Cepol donat. Pas udah ngeliatin ngapain bang? Angon sapi. Nanyain gua ngapain di sini? Ya emak gua sapi dong. Kamera siapa yang rusak kemarin? oh punya anak indigo. Anak indigo Kaniki. Iya. Iya. Nggak Nggak tahu deh perselesaiannya gimana. Ya kamera yang Iya, biasa iya. yang gede. Itu. Oh, kamera orang ada. Nggak tahu deh perselesaiannya gimana. Janjinya. Kenapa Kaniki? Yang dikeroyok siapa sih? Nggak ada yang dikeroyok. Yang lari-lari itu Oh siapa? itu ini katanya dia intel. Ali kunci apa Ali apa? Melvina katanya datang hari ini nih kayak. Melvina hari ini datang. Gimana tanggapannya? Sehat ya, Teh Ami. Data Teh Ali. Oh iya, salah ya. Ibu Duyung nggak jadi kesini, Ibu Duyung. Oh iya, lagi ada barang baru datang di live-nya. Di sini ada. Ada Kaniki udah ada. Di sini ada, Udah di sana ada. hilang. Makanya lebih enak nongkrong sini. Udah ada di dalam juga. Udah ada. Udah ada. Sumpah. Koreksi kalau ada yang keliru. Lahir di Teluk Jambu 15 November 1996. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, rumah tinggal dalam KTP kompleks Indah Blok B3, nomor 1A RT 7 RW 3 Kelurahan Kebun Sukarame Palembang. Benar? Benar, yang mulia. Kenal dengan terdakwa Nikita Mirzani? Tidak kenal, hanya tahu dari sosial media. Nah, ini disumpah ya sebelum memberikan keterangan. Selanjutnya Ibu siapa bu namanya bu? Sebelahnya selanjutnya. Ibu siapa namanya bu? Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH. Saya guru besar hukum pidana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Bentar, tanya ya. Saudara Profesor Dr. Jasmine 2025 Jakarta Selatan. Sama terdakwa menjadi bukan dan terdakwa. Terdakwa hari ini. Agak sedikit sakit tapi bisa melaksanakan sidang ini. Iya, jaga sehat ya. Jadi hari ini masih kesempatan dari penuntut umum kepolisian. Berapa orang yang dilanjutkan hari ini? Izin yang mulia, ada 1 saksi dan 3 saksi ahli yang mulia. Dan silakan untuk terdakwa untuk disampaikan oleh hukum. Silakan mewakili saksinya dan ahlinya.
seperti apa tadi di dalam saya sudah Jangan dulu. yang jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alamin, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada Arma. tadi ada beberapa pertanyaan juga dari dokter mungkin mungkin seperti apa ya dijawab aja dengan tenang. Mbak Melvina, tadi ada yang dari sangkaan dari Nikita, mungkin seperti apa komentarnya Mbak? Sanggahan yang mana? Yang dia bilang kenal nggak sama Fitri Salutero gitu. Padahal terus dia akhirnya membuktikan video. Saya tidak mengenal secara spesifik tapi pernah ketemu. Pak, terkait ancaman dari Dokter Oki seperti apa Kak? Ya begini, nih jadi gini, tadi Ibu Melvin itu menerangkan ada kalimat kalau Kak Niki atau Nikita sudah apa? Sudah speak up kan ini. Nah terus apa dibilang hancur tuh? Itu pernyataan dari dokter. Oh iya Dokter Oki, ya apa Bu? Coba kalimatnya bagaimana? Kalimatnya kalau Nikita Mirzani sudah sikap tidak ada yang tidak hancur. Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah, berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dokter Oki untuk menghubungi Nikita, begitu Bu ya. Itu jadi kalimat itu yang membuat Ibu Melvin ini terancam, merasa terancam. Silakan masyarakat yang menilai kalau memang ancaman atau bukan, tetapi sebagai pelaku usaha ya, ketika sudah mulai disenggol-senggol terus dipastikan oleh Dokter Oki kepada Ibu Melvin kalau Nikita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, maka sebagai pelaku usaha ini khawatir kan itu. Nah sehingga Ibu Melvin merasa terancam. Jadi persepsi ancaman atau merasa terancam itu kan memang berbeda. Nah tapi yang diterangkan, yang dirasakan oleh Ibu Melvin begitu. Tapi dari Nikinya ngancam juga nggak ke Melvina? Iya sabar Pak. Sabar Pak. Lagi wawancara Pak, santai aja Pak. Tapi Melvina sendiri dapat ancaman nggak dari Niki pas setelah menghubungi langsung? Gimana? Bagaimana? Dapat ancaman langsung nggak dari Niki pas menghubungi langsung? Dari Niki langsung tidak ada ya Bu ya? Tidak Tapi ada. kalau dugaan pemerasan dari 15M itu benar? Iya Mel. Sampai ada penawaran. Mungkin semua sudah menyebut. Tapi kamu merasa diperas nggak sih sama NN mungkin? Ya, jadi itu silakan yang menilai. Jadi percakapannya itu sudah diterangkan ya. Kemudian akhirnya sih tidak jadi memberikan ya. Saya bersyukur tuh ya. Apapun penjelasan saya di sana biarlah. Awas Kak. Itu sudah ya. Tidak spesifik berdasarkan cerita dari Reza Gladys kan gini harusnya ya. Nah itu hanya kurang itu saja. Tetapi kan sudah clear di persidangan tadi di tengahi hakim bahwa tahunya itu dari Reza Gladys. Itu Bang, tadi isi persidangan sendiri banyak menyempong dari BAP Bang. Ini ya, yang ditekankan cuma produk-produk seperti itu Bang. Ya itu saya sebenarnya sudah menduga pasti ini bukan soal perkara tapi soal produk. Jadi memang tidak boleh juga ya menyimpulkan produk ini bermasalah ya, karena bermasalah atau tidak itu yang mempunyai kewenangan itu kan BPOM ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah, kita hormati, namanya persidangan ya. Pasti ada saja ya pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum, nggak apa-apa. Yang penting klien saya Ibu Melvin sudah menerangkan dengan jujur apa adanya ya, bahwa memang apa yang ia alami seperti itu ya. Kemudian kalau soal Dokter Reza Gladys pemerasannya dia tidak tahu-tahunya dari cerita Reza Gladys. Yang paling penting nih ya, Dokter Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor ya datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Jadi bukan karena didorong oleh Ibu Melvin kemudian membuat laporan, bukan. Gitu. Apa lalu kemudian Melvina diminta menjadi saksi karena pelapor mendengar kan ini Melvin
pernah mengalami hal seperti itu namun tidak sempat memberikan uang kan itu. Jadi mungkin masih ada korelasinya sehingga diminta menjadi saksi. Tapi tidak apa-apa karena ini panggilan hukum ya, kewajiban hukum ya harus datang dan sudah dijelaskan semuanya. Jadi Melvin sendiri belum sempat mentransfer jumlah uang? Belum, ya. Yang beredar di chat ya minta 15M terus ditawar 3M ya, itu terakhir itu tidak sampai terjadi penyerahan uang. Gitu. Ini panggilan pertama jadi saksi atau sebelumnya udah ada panggilan? Sudah ada panggilan. Ya, sudah ada panggilan. Melvinnya baru siapnya per hari? Ya, baru bisa hari ini karena sebelum-sebelumnya memang dia ada kesibukan, terus ada sakit ya, kurang sehat lah karena kan dia pasca sesar ya. Bang, ada kerugian nggak Bang yang secara materi yang dialami oleh klien apa? Atas perbuatan? Ya, kasus itu. Nggak ada sih ya, karena tadi tidak sempat transfer kan, tidak jadi transfer ya, karena ditawar 3M itu tidak mau kan, ya sudah tidak jadi. Ibu Melvin lebih memilih pasrah kan dalam chat itu kan. Nah, itu jadi akhirnya tidak jadi keluar uang. Dampak dari penjualan gimana Bang? Resellernya juga pada minta refund atau gimana? Ya saat itu, jadi saat yang di review overclaim atau kurang tidak sesuai kandungan, Ibu Melvin sebagai pengusaha yang baik ya, ingin benar ya, coba introspeksi kan. Kemudian setelah dicek lagi, oh bener ya udah ditarik semua kan itu. Udah setelah itu ya buat pembelajaran diperbaiki kan gitu. Bang, penarikan barang itu bukankah sebuah kerugian Bang? Tidak dimaksudkan seperti itu? Ya tidak ada. Kalau ini kan kasusnya pemerasan ya. Kalau pemerasan itu yang namanya kerugian itu kita memberikan uang kepada pelaku atau kepada tersangka kan gitu. Kalau ini kan enggak. Terkait dari yang di-refund ya itu kerugian perusahaan lah ya, itu bukan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerasan kalau itu. Bang, hari ini kan saksinya adalah ahli bahasa digital forensik. Iya. Oke, kalau tadi Niki maaf itu bukan sebuah ancaman. Tapi dari sudut pandang Abang sendiri, ini klien Abang kan merasa tertekan psikis dan segala macam. Ya. Akankah ahli bahasa akan menyatakan hal itu? Sebenarnya ahli ya yang bisa menjawab, yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan kata-kata itu ya. Yang bisa saya jelaskan, saya berusaha untuk menjawab teman-teman ya. Yang bisa saya jelaskan adalah atas kalimat Dr. Oki itu seperti diterangkan di persidangan, dirinya merasa terancam. Apa ancamannya? Ancaman usahanya, itu bukan diancam pribadinya mau diapa-apain, bukan. Karena dia usaha yang lagi bagus kan. Kalau ada orang yang terus kan, apalagi nanti kalau ini kita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur kan. Sebagai pelaku usaha itu ini kok begini kan, merasa terancam usahanya, sehingga menerangkan di majelis hakim itu ancaman kan itu yang bisa saya jelaskan. Sempat psikolog ya Bang, katanya Bang ya? Ya itu berarti ya nanti tinggal dari ahli yang akan menerangkan nanti ya. Kalau ini kan penjelasan saya ya. Melvina sendiri sempat ke psikolog Bang, katanya Bang? Psikolog? Iya, untuk konsultasi. Kurang tahu ya saya, kalau klien saya sudah pernah psikolog atas kejadian itu saya kurang tahu. Bang, kan terlepas di luar dari legal kan tadi sempat